Selamat siang, izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 56, nama Rani Kestanto, STB 4837, Prodi Manajemen Pemasyarakatan 12B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Badan Layanan Umum, guna memenuhi tugas ujian akhir semester kami di semester ini. Yang pertama, Badan Layanan Umum ialah suatu badan atau organisasi yang memberikan layanan kepada masyarakat umum. Mari kita simak bersama-sama mengenai Badan Layanan Umum yang pada presentasi kali ini. Yang pertama, Badan Layanan Umum merupakan bagian tak terpisahkan dari kementerian ataupun negara, lembaga non-kementerian, bahkan lembaga negara yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara secara mandiri. Walaupun pengelolaan keuangan negara dilakukan secara terpisah dengan instansi induknya, tetap harus berpatokan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama ialah teori agensifikasi. Teori ini ialah adanya pemisahan antara fungsi kebijakan atau regulator dengan fungsi pelayanan publik dalam struktur organisasi pemerintah. Fungsi pertama dilakukan oleh kantor pusat kebijakan, sedangkan fungsi yang kedua adalah kantor-kantor yang melaksanakan tugas pelayanan. Menurut teori agensifikasi, Badan Layanan Umum merupakan agen pemerintah yang mengelola kewenangan yang lebih luas dalam hal antara lain manajemen organisasi, pengelolaan keuangan, maupun dalam hal pelaporan dan akuntabilitas kinerja. Sesuai dengan teori agensifikasi, pemerintah tidak lagi secara langsung berperan sebagai penyedia barang dan jasa kepada masyarakat, khususnya quasi-public goods, namun membentuk agen sebagai operator penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini diperankan oleh Badan Layanan Umum. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan agen sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang akan melaksanakan fungsi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Yang kedua, jenis barang dan jasa. Yang pertama, barang. Badan Layanan Umum dapat menyediakan berbagai jenis barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Barang-barang yang disediakan oleh Badan Layanan Umum antara lain obat-obatan, kesehatan, bahan baku, serta barang-barang lainnya yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pelayanan publik. Yang kedua ialah jasa. Selain barang, Badan Layanan Umum juga menyediakan berbagai jenis jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jasa-jasa yang dapat disediakan oleh Badan Layanan Umum antara lain jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa penelitian, jasa konsultasi, serta jasa-jasa lainnya yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pelayanan publik. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Layanan Umum harus berdasarkan dasar hukum. Dasar hukum yang pertama ialah undang-undang. Ada beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum Badan Layanan Umum. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara. Yang kedua, peraturan pemerintah. Selain undang-undang, terdapat beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang Badan Layanan Umum, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, serta PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan. Yang terakhir ialah peraturan lainnya. Selain kedua peraturan tersebut, terdapat juga peraturan pemerintah lainnya yang terkait dengan Badan Layanan Umum, seperti PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal, PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05 Tahun 2022. Visual Reception of BLU. Yang pertama itu ialah logo Badan Layanan Umum.
Badan layanan umum ini memiliki logo mencerminkan identitas dan tujuan organisasi. Logo BLU terdiri dari simbol dan tulisan yang menyampaikan makna penting bagi pemangku kepentingan. Yang kedua, struktur organisasi. Struktur organisasi BLU terdiri dari berbagai unit dan fungsi yang saling terkait. Struktur ini dirancang untuk mendukung efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pelayanan publik. Yang ketiga, proses bisnis. Proses bisnis BLU mencakup rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan layanan publik. Proses ini didesain untuk memastikan kualitas, ketepatan waktu, serta kepuasan pelanggan. Langkah Steps in BLU Financial Management. BLU dalam pengelolaan keuangannya memiliki 3 tahap. Yang pertama, perencanaan. BLU di sini berperan untuk menyusun anggaran dan rencana kerja. Yang kedua, pelaksanaan, yang di mana BLU diharapkan mampu mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, pelaporan. BLU diharapkan membuat laporan keuangan berkala untuk laporan nantinya. Pengelolaan keuangan BLU meliputi 3 tahap utama ini. Untuk BLU sendiri memiliki indikator dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu Key Performance Indicator. Indikator kinerja utama BLU mencakup pendapatan, efisiensi biaya, kepuasan pelanggan, dan pertumbuhan aset. Dengan memantau dan mengevaluasi secara berkala, BLU dapat memastikan kinerja yang optimal dan terus meningkatkan layanan kepada masyarakat. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, Badan Layanan Umum ini merupakan sebuah terobosan dalam pengelolaan keuangan sektor publik di Indonesia. Dengan prinsip agensifikasi, Badan Layanan Umum memberikan fleksibilitas dan otonomi yang lebih besar bagi lembaga-lembaga pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Berbagai jenis barang dan jasa dapat dikelola oleh BNU, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, penelitian, hingga infrastruktur. Dasar hukum yang kuat seperti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 menjadi landasan bagi penerapan BLU di Indonesia. Dalam praktiknya, BLU harus memenuhi berbagai indikator kinerja utama, seperti tingkat kepuasan pelanggan, efisiensi, dan peningkatan pendapat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik, Badan Layanan Umum ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik Indonesia. Sekian dari saya. Apabila ada omongan yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Pemirsa, Badan Layanan Umum atau BLU terbentuk karena adanya arus deras globalisasi yang membawa pengaruh ke segala aspek kehidupan dan salah satunya tatanan ekonomi. Namun kehadiran BLU tidak hanya sebagai pengelola keuangan negara saja. BLU juga hadir sebagai wadah baru bagi pembaharuan manajemen keuangan sektor publik. Didukung oleh arus deras globalisasi membawa pengaruh pada segala aspek kehidupan bernegara, termasuk pada tatanan ekonomi. Inilah yang mendorong adanya reformasi keuangan negara dengan membentuk Badan Layanan Umum atau BLU. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, BLU tidak hanya sebagai format baru dalam pengelolaan keuangan negara, namun juga sebagai wadah baru bagi pembaharuan manajemen keuangan sektor publik yang dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam pengelolaan keuangannya, BLU diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan jenis layanan yang diberikan, Satker BLU dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yakni penyedia layanan barang dan atau jasa, pengelola wilayah atau kawasan tertentu, serta pengelola dana khusus. Hingga November 2020, jumlah Satker BLU mencapai 243 Satker yang tersebar di seluruh Indonesia. Di masa pandemi COVID-19,
BLU hadir dalam menyediakan layanan kesehatan melalui 105 satker di bawah binaan Kemenham, Polri, dan Kemenkes. 73 rumah sakit BLU merupakan rumah sakit rujukan COVID-19. Sementara 3 rumah sakit telah dialihkan menjadi rumah sakit khusus COVID-19. BLU akan terus berinovasi, tumbuh, dan kreatif di tengah persaingan pasar globalisasi untuk melayani publik, sekaligus meraih tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Didukung oleh Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.